Kajian kita masih membahas adab-adab orang yang memberi zakat, adab-adab orang yang bersedekah, adab-adab orang yang berinfak. Pertemuan yang lalu telah dijelaskan ada 6 tugas yang harus dijalankan oleh mereka yang berbagi. Dan malam hari ini lebih tinggi itu ganjaran. Ada 6 tugas yang harus dijalankan oleh kita kalau berbagi. Dan malam hari ini memasuki tugas yang kedua. Kalau kita berbagi pengen punya nilai besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ikhfaruka bi ikhrajiha. Adab kita berbagi itu adalah kita kalau bisa disembunyiin, jangan ketahuan orang. Sebab perbandingan antara berbagi ketahuan orang dengan berbagi tidak ketahuan orang itu berbanding 70 berbanding 1, 70 kali lipat. Ada orang sedekah 70 juta, ketahuan orang banyak, amas 1 juta, tidak ada yang tahu, maka ganjarannya di mata Allah lebih tinggi 1 juta yang orang enggak tahu. Itu begitu. Jadi shadaqatus sirri afdalu min sab'ina dhifan min shadaqatil jahri. Berbagi dengan sembunyi-sembunyi itu lebih unggul, lebih utama ketimbang dari berbagi terang-terangan dengan 70 kali lipat lebih. Jadi besar nilainya kalau sembunyi-sembunyi. Kenapa? Sebab likaunihi ab'ada minar riya was sum'ah. Sedekah sembunyi-sembunyi itu menjauhkan kita jauh daripada sifat pamer, pengen dilihat orang, pengen dinilai orang, pengen dikonten orang, wasum'ah, dan lebih jauh daripada sum'ah, amalnya pengen kedengaran orang biar wah. Itu kalau sedekahnya sembunyi-sembunyi itu orang tidak tahu. Tapi saudara, kelas kita ini adalah kelas orang yang tidak kuat untuk sedekah sembunyi-sembunyi. Sedekah sembunyi-sembunyi ini adalah sedekah kelas wali-waliullah, kelas orang-orang yang tinggi derajatnya di mata Allah. Itu sedekah sembunyi-sembunyi. Dulu
Imam Abdul Wahab Asy'arani di Mesir. Beliau sedang mengajar, menerangkan tentang betapa tingginya surga orang kelak di akhirat yang sedekahnya sembunyi-sembunyi. Itu orang yang sedekahnya sembunyi-sembunyi, itu surganya paling tinggi. Sembunyi-sembunyi itu bukan begini, ini ada kotak amal tangan kita begini-begini, bukan. Itu bukan sembunyi-sembunyi, namanya masih terang-terang. Jadi yang namanya sedekah sembunyi-sembunyi itu yang ganjarannya kakak itu tidak ada yang tahu. Yang dalam bahasa hadis, tangan kanan ngasih, tangan kiri enggak tahu, apalagi orang lain. Itu namanya sedekah sembunyi-sembunyi. Jadi saudara, dulu kata Imam Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu anhu waktu beliau ngajar, kita orang ini bukan kelasnya orang yang sedekah sembunyi-sembunyi, bukan. Itu mau kelasnya orang yang tinggi, kata beliau. Lalu ada orang yang protes, kata dia, Kiai, saya bisa untuk sedekah sembunyi-sembunyi. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, saya kira Anda belum kelasnya. Begitu. Kata orang itu menjawab, sembarangan Pak Kiai ini, bahwa saya bukan kelasnya, saya bisa. Kata Kiai, Anda belum bisa masuk pada kelompok sedekah sembunyi-sembunyi. Kata ini orang, baik saya buktikan. Kata Kiai, monggo, kalau menurut saya Anda belum kelasnya. Maka pagi-pagi orang itu besokannya manggul beras sekarung yang dia mau sedekahkan kepada orang fakir miskin. Dipanggul beras itu pagi-pagi menuju rumahnya orang miskin. Salah menurut Rasulullah. Jadi akhirnya orang itu manggul beras dibawa kepada fakir miskin, dibawa ke rumah fakir miskin. Karena nggak biasa manggul, jatuh di pintunya ke rumah orang miskin pakai pagar dari bambu zaman dulu begitu. Jadi kata tuh orang fakir miskin, siapa itu di luar? Maling itu, begitu. Dia lari sampai keluar dari pagar. Maka kemudian itu tak kelihatan oleh si tuan rumah. Kata dia, alhamdulillah saya bisa sedekah sembunyi-sembunyi. Tidak tahu itu orang kalau saya sedekah. Itu kiai meragukan kelas saya, begitu. Akhirnya pada waktu giliran pengajian Syekh Abdul Wahab Asy'arani, orang ini langsung ngacu, Tuan, sembarangan Tuan ini menuduh saya bukan kelasnya. Terus saya bisa sedekah sembunyi-sembunyi, bisa bagaimana? Jadi pagi itu saya manggul beras,
saya bawa ke rumah orang miskin karena saya itu tidak biasa manggul, jadikan licin karung itu jatuh waktu mau naruh kena pintu orang miskin. Dia kaget, tuduh saya maling. Saya lari kenceng dan dia tidak tahu. Kata Syekh Abdul Wahab, saya tahu, jamaah ini tahu semua dari cerita ini. Kan saya bilang ente belum bisa sedekah sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi itu enggak bakalan tahu kecuali di akhir. Itu namanya sedekah tangan kanan ngasih, tangan kiri tidak tahu. Borong orang lain, tangan kirinya aja tak tahu. Itu namanya berbagi kelas tinggi. Itu tidak ada yang tahu. Yang kita kasih, kalau kita sedekah di masjid ditulis 300.000 hamba Allah. Apa ini hamba Allah? Ini sedekah sembunyi-sembunyi? Bukan. Kira-kira pengurus masjid tahu nggak yang namanya hamba Allah ini? Tahu nggak? Dia tahu. Dia bukan sembunyi-sembunyi, tulis nama aja, nggak apa-apa. Kelas kita tidak usah tulis nama hamba Allah. Disinggung sama tetangganya, ini Pak Haji nggak pernah sedekah. Itu yang 1.175.000 itu yang namanya hamba Allah waktu Jumat diumumin. Itu siapa? Kan saya. Udah tulis nama aja, nggak usah pakai tulis hamba Allah. Jadi urusan ikhlas bukan pada nama hamba Allah, bukan. Urusan ikhlas itu adalah pada hati kita kepada Allah, bukan pada nama. Bagaimana kalau kita melamar kerja, di kantor kita tulis lamaran kerja, nama hamba Allah, pengalaman kerja takut ria, kira-kira diterima nggak? Kagak, tulis aja, nggak apa-apa namanya, tidak menjadi ria. Ria mau urusan kita sama Allah, bukan urusan pengurus masjid yang umumin, bukan. Biar diumumin namanya hamba Allah, kata kita sama teman. Tuh hamba Allah tuh, gua itu sama aja. Mendingan tulis nama aja daripada colek-colek. Nggak usah begitu. Nama Ahmad urusan ikhlas, urusan hati kita sama Allah, bukan urusan yang umumin dengan Allah. Makanya dibilang sedekah yang tertinggi sedekah sembunyi-bunyi. Kita orang belum kelasnya, begitu, belum kelasnya kita orang. Jadi urusan riya dan sum'ah itu bukan bagian kita. Malaikat aja tak tahu apakah kita itu riya apa ikhlas, enggak tahu. Malaikat tugasnya nyatat si fulan sedekah, si fulan berzakat, begitu. Bahwa ndak usah takut-takut. Kayak orang santunan yatim tidak apa-apa, berbaginya bagus. Illa kecuali didohirkan ini bagus kalau kita bakal dicurigai tak berbagi.
terang-terang. Itu begitu. Jadi kita jangan takut di dalam kita berbagi, meski kita terang-terangan berbagi. Jangan takut. Kalau ada orang nuduh kita ria, kita sedekah terang-terangan. Kata orang yang ngomong ria, maka yang ngomong begitu tuh dosanya ditumpahin ke bumi, tidak muat. Saking apanya? Gede. Kenapa? Karena dia sudah ngaku jadi Tuhan. Malaikat aja tak tahu. Ini kita sedekah ria atau tidak tahu mereka. Banyak hadis meriwayatkan itu. Kata Allah, kau cuma nyatet doang urusan dia ria, kau tak tahu. Doang kata Allah. Oleh karena itu kita tidak usah, biarkan kita latih dengan terang-terangan, tidak apa-apa. Boleh-boleh aja. Daripada bakal dicurigai tak berzakat, dicurigai tak berbagi, tidak apa-apa. Tulis aja namanya dari Ahmad, mohon doanya untuk almarhum bapak saya fulan, ibu saya. Enggak apa-apa. Jangan pakai dari hamba Allah. Hamba Allah ini bakal repot bila isinya cuma 2.000. Hamba Allah 2.000. Murah apa? Wong hamba itu kelas paling tingginya kelas di mata Allah. Itu kelas hamba. Kita orang ini moga-moga menjadi hamba Allah. Begitu. Wong ada makhluk Allah, ada hamba Allah. Ini beda. Kalau makhluk Allah belum tentu hamba Allah. Kalau hamba Allah udah pasti makhluk Allah. Iblis itu namanya makhluk Allah, tapi bukan hamba Allah. Nabi Adam makhluk Allah, tapi juga hamba Allah. Jadi sehingga kalau hamba lebih tinggi dibanding makhluk, tinggian hamba. Kita yang hadir, kalaulah saya tanya, ini yang hadir di Al-Abrar ini adalah hamba Allah bukan? Ini yang hadir. Halo. Kalau ngantuk saya tutup. Ini yang hadir di hamba Allah bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata siapa? Ini yang hadir di hamba Allah bukan? Kata siapa? Kata siapa? Kata kita, namanya ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku itu sama enggak dengan diakui? Oh beda. Kalau ngaku-ngaku itu belum tentu diakui. Kita hamba Allah, nonton bola dari sore kita tungguin ada Arsenal malam jam 2, ditungguin dari sore mainnya tengah 3, baru 15 menit ngantuk karena dari sore kita udah nunggu 15 menit main ngantuk. Kira-kira dengan ngantuk ini bikin kopi apa kita matiin TV-nya? Kira-kira bikin kopi apa kita matiin TV-nya? Kenapa?
sain muat. Kira-kira bikin kopi apa sedekah? Hamba Allah. Bikin kopi apa sedekah? Hamba Allah kayak begitu. Kalau buat Allah, Allah suruh ngerti. Kalau buat TV kita yang ngerti, kayaknya tinggian TV. Hamba Allah ngaku-ngaku kayaknya. Kalaulah kita punya duit berapa ya? 50.000 dibawa ke Harmoni. Tahu Harmoni kan? 50.000 gede apa kecil? Kecil. Kalau dibawa kotak amal Masjid Al-Abrar, hamba Allah kayaknya belum kayak hamba Allah, bukan ya? Belum kayak belum masih makhluk yang pengen jadi hamba, belum hamba, jauh. Hamba itu tinggi, masih ngaku-ngaku aja. Hamba Allah 2.000 murah kelas begitu. Jadi tulis aja, tak mengapa urusan kita ikhlas ria, biar Allah yang menilai. Biarlah kita jangan dicurigai tak berbagi. Itu begitu. Ini adab kita berbagi. Al-muqtadan bihi. Kedua, sunat kalau sedekah terang-terangan lebih gede daripada sembunyi-sembunyi. Bila kita niatnya biar orang contoh, bila kita niatnya biar orang ikuti, itu gede. Kayak kita santunan yatim, kita undang yatim, undang tetangga bagi di rumah kita, biar tetangga kita yang kaya-kaya pada bikin kaya kita niatnya, maka itu lebih gede dibanding kita sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang nonton. Tuh begitu. Maka dilihat daripada diri kita, niatnya apa kita. Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang akan mendapatkan tergantung niatnya. Bila dia terang-terangan niatnya supaya dicontoh banyak orang, maka dia dapat ganjaran jauh lebih besar dibanding sembunyi-sembunyi. Jadi pada akhirnya keputusannya ada di tangan kita. Niat apa kita? Motivasinya apa kita? Jangan berbagi terang-terangan. Kalau motivasinya biar dicontoh orang, gede ganjaran. Kalau motivasinya ria, tentu tak ada ganjaran. Tak ada ganjaran. Maka saudara, adab kita berbagi, silahkan sembunyi-sembunyi. Kalau
dan ini yang harus dilakukan oleh kita. Meski ada ria pada kelas awam kita dalam berbagi, masih lebih bagus berbagi dengan ada ria, masih bagus dibanding ngaku ikhlas tidak berbagi. Begitu. Maka berbagi saja. Jangan pikirin ria atau tidak ria, untuk melatih diri kita berderma, untuk melatih jiwa kita menghilangkan sifat bakhil. Berbagi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga, lalu surga berkata, kata Nabi kepada Imam Ali, ya Ali, lamma khalaqallahu ta'ala al-jannata qalatil jannatu liman khalaqtani ya Rabbi. Wahai Ali, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dengan berbagai keindahan yang ada di dalamnya, dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang luar biasa di dalamnya, lalu kemudian surga bertanya kepada Allah, liman khalaqtani ya Rabb, aku ini dengan indah kayak begini untuk siapa kau cipta aku? Aku ini kau cipta untuk siapa? Kata Allah, likulli sakhiyyin wa muttaqi. Kau tercipta untuk orang yang rajin berderma, orang yang dermawan, dan orang yang bertakwa. Maka dermawan itu menghantarkan kita menuju surganya Allah. Kalau meminjam bahasa Imam Ibnu Athaillah di dalam hikamnya, kalau kita pinjam bahasa beliau sehingga menjadi bahasanya la tatrukil infaq ma'a adami ikhlasika fil infaq. Jangan kau tinggalkan berbagi meskipun masih ada ria, belum ikhlas ketika berbagi. Sebab mengaku ikhlas dengan tidak berbagi lebih parah. Masih mending ria tapi berbagi dengan istiqomah berbagi. Fa'asa an yarfa'aka rabbuka min hadidil riya'i ila a'la darajatil ikhlas wa ma dzaka 'alallahi bi'aziz. Maka dengan terus berbagi walaupun ada ria, walaupun ada ria, walaupun ada ria, moga-moga Allah angkat derajat Anda yang tadinya berbagi dengan ria, Allah angkat menjadi berbagi disertai keikhlasan. Wa madzaka 'alallahi bi'aziz, dan itu tidak sulit di mata Allah mengangkat derajat hamba-Nya. Maka oleh karena itu saudara, biar dicontoh orang, tak mengapa diumumin kalau Jumat ada orang 50.000. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kami pengurus masjid atau panitia Jumat telah menerima infak dari Pak Haji Ahmad sebesar Rp50.000 yang pahalanya untuk fulan. Terus lagi dibacain, enggak apa, jangan enggak dibaca, biar mengajak orang lain. Penting untuk mengajak orang lain berbagi. Illa liman kana
berbagi satu ketiga, alla tufsidaha bil manni wal adha. Ketiga, alla tufsidaha, yaitu bahwa tidak merusak engkau akan zakat bil manni dengan mengungkit-ungkit, wal adha dan menyakiti. Supaya kita berbagi punya nilai besar. Yang ketiga, tugas kita orang berbagi, jangan sesudah berbagi diungkit, jangan sesudah berbagi dibangkit. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau rusak berbagimu dengan diungkit-ungkit. Ama kita punya tetangga, lo kalau nggak ada gua waktu kemarin banjir di PLN, masih banjir ya? Oh nggak ada. Masih waktu banjir, lo kagak selamat tuh barang-barangnya. Jangan, nanti ngancurin. Itu kayak kita panas setahun, hujan sehari. Genteng kalau panasnya setahun, tebel banyak debunya. Kena hujan sehari, habis. Jadi pahala sedekah kita jadi habis kalau kita pakai diungkit-ungkit. Itu begitu. Maka la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau rusak, jangan kau batalkan, jangan kau anguskan sedekahmu dengan diungkit-ungkit, habis ganjaran kita. Kalau nggak ada buah, begitulah kira-kira. Kalau nggak ada buah, itu ngabisin ganjaran, ngabisin ganjaran. Itu tugas kita orang yang berbagi. Tugas kita membangkit-bangkit merusak. Jadi hendaklah kalau sedekah kayak apa yang bagus, kayak kencing itu yang bagus. Bagaimana kalau kayak kencing? Ini kira-kira yang ngaji ini di rumahnya punya sepiteng enggak? Oh, punya. Kira-kira pernah ngitung enggak? Udah berapa liter yang kencing saya yang masuk di sepiteng ini? Udah pernah ngitung belum? Belum. Ada rencana enggak sepulang ngaji pengen ngitung? Ada rencana enggak? Itu namanya paling bagus berbagi. Kayak yang kita masukin di sepiteng itu. Dah, udah masuk udah. Kayak orang Sunda di kali. Orang Sunda itu orang Cianjur segala macam di kali, di batu-batuan nya dia. Dia tak pikirin tinja dia lari kemana urusannya. Yang penting gua buang aja. Itu namanya cakap dalam berbagi. Ini biar enggak rusak berbagi ini. Jadi alla tufsidaha bil manni wal adha. Jangan dirusak berbaginya itu bil manni, dengan diungkit-ungkit, disebut-sebut, wal adha dan menyakiti. Kalau kita berbagi, ya sudah berbagi saja. Kalau kita bantu, bantu saja. Kalau kita saja, jangan dipikirin tinja itu lari kemana, apa kali Ciliwung nantinya, apa kali Grogol, urusannya terserah. Ke laut mana itu jangan dipikirin. Itu adab-adab
Itu begitu. Ini yang paling penting di dalam kita jalanin hidup ini. Ini supaya kita selamat sampai akhir. Sedekah kita punya nilai besar di mata Allah, supaya berbagi kita punya nilai pahala yang agung di sisi Allah. Maka adab kita yang ketiga, alla tufsidaha bil manni wal adha. Jangan dihabisin, jangan dirusak, jangan diberangus, jangan dihancurin dengan cara kita mengungkit-ungkit yang kita udah bagi, dengan cara kita membangkit-bangkit yang kita udah gelontorkan. Biarkan itu Allah lewat malaikatnya mencatat semuanya. Sudah percaya saja sama malaikat, malaikat yang nyata, malaikat udah catat, Allah udah tahu, pasti ada balasannya amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang Anda infakkan, Allah Subhanahu wa taala bakal ganti berlipat-lipat ganda. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Maka kita berbagi saja, maka kita berderma saja, maka kita bersedekah saja, maka kita berinfak saja, berzakat saja. Tak usah kita sebut, tak usah kita bangkit, supaya kita tak menyakiti. Jamaah yang mulia, saya mau tutup segini dulu ngajinya. Silahkan buat tanya jawab saja waktu yang ada. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya. Sebelum ditutup doa, dipersilakan. Wallahu a'lam. Gila. Enggak apa-apa. Itulah pengurus masjid. Tugasnya memang begitu. Orang lain yang tugas menceritakan, jangan kita. Jangan kita. Orang lain itu, biarkan orang lain itu nyebut-nyebut itu. Begitu, nyebut-nyebut orang lain itu urusan. Hendak merusak ganjaran kita. Yang merusak itu kita. Membangkit-bangkit. Ini masjid bagaimana ya? Udah gua bantu karpet, 2 coplosannya kagak ada suaranya lagi. Sini karpetnya, begitu. Ya bilang ya, gitu. Jangan. Tapi orang lain nyebut, itu di antara nilai di mata Allah di dunia sebelum di akhir. Dapat sebutan orang yang dermawan. Biarkan itu. Yang penting kita tidak pengen disebut-sebut itu dengan orang, pengen kita dengan Allah saja. Tapi Allah tak luput suka disebut kita oleh Allah. Itu hendak merusak ganjaran kita. Kurang demikian. Allah. Salah satu ayat surat Al-Fatihah yang wajib ya pakai. Terus ketika kita menjadi makmum dan imam itu dia tidak membaca basmalah di Fatihah itu.
Terus bagaimana kita sebagai makmum, harus bagaimana sebagai makmum? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau sholat ada imam tidak baca bismillah? Hal yang perlu kita ketahui bahwa bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah ini adalah ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Al-Quran. Ini sepakat seluruh ulama bahwa bismillahirrahmanirrahim di dalam surat Al-Fatihah adalah ayat Al-Quran. Namun apakah bismillah di Fatihah ini adalah ayat dari surat Al-Fatihah atau bukan? Ini tidak sepakat ulama. Ada ulama yang mengata bismillah di Fatihah seperti bismillah yang ada di Qul dan surat-surat yang lain, sehingga bismillah bukan bagian daripada Al-Fatihah. Tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu an, ini Fatihah bismillah ini adalah ayat dari surat Al-Fatihah. Sementara surat Al-Fatihah adalah rukun salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari riwayatkan hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man lam yaqra bi Fatihatil kitab fala salata lahu." Siapa orang yang salat tidak baca Fatihah, maka tidak sah salatnya. Maka dalam mazhab Syafi'i, bismillah ini adalah bagian Fatihah, sehingga siapa orang yang sholat tidak baca Fatihah maka tidak baca bismillah, maka sholatnya tidak sah. Lalu bagaimana? Maka kita jadi makmum seperti kayak di Mekah. Ini tidak baca bismillah, tidak juga. Ada orang baru pulang umroh, langsung di kampungnya ngimamin. Langsung waktu ngimamin dia baca alhamdulillah, tak baca bismillah. Langsung aja alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah tak baca. Lalu kemudian ditegur oleh makmum, oleh masyarakatnya, "Pak, enggak baca bismillah." Dia melotot, makanya umroh di Mekah kagak baca bismillah, kata dia. Di Mekah kagak baca bismillah, langsung alhamdulillah. Siapa imamnya? Imam Sudais. Imam Sudais Abdurrahman As-Sudais. Ente ketemu sama imamnya? Kagak. Dari mana ente tahu kagak baca bismillah? Yang saya dengar alhamdulillah. Ente kagak tanya, dia baca bismillahnya pelan. Karena dia mah kencengnya di alhamdulillah. Emang kalau di Mekah Imam Sudais, ente imam sadis. Dengar doang langsung nyimpulin. Ada orang, bagaimana kalau benar imamnya kagak baca bismillah? Dari mana kita tahu benar? Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada kesempatan. Kalau benar imamnya enggak baca bismillah, kita wajib mufaraqah, berhenti jadi makmum. Enggak sah salat kita. Sebab bila imamnya masuk jurang, maka supirnya masuk jurang, maka penumpang semuanya masuk jurang. Biar nggak masuk jurang, pecahin kaca, loncat. Namanya mufaraqah.
pada lama baru alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Biasa ganti surat aja bismillahnya pelan, banyak di kaset-kaset. Pelan. Baru yang kenceng Yasin. Itu biasa dia begitu. Bismillahnya pelan. Jadi sehingga kalau kayak di Mekah Madinah itu baca bismillah cuman pelan. Yang kita aja nggak pakai ngaji, dengar doa langsung impulin. Ini yang jadi salah. Maka di sono namanya Imam Sudes, yang di sini namanya Imam Sadis. Itu begitu. Jadi kalau nyata si imam tidak baca bismillah, pastikan sholatnya tidak sah. Sebab bismillah adalah ayat daripada surat Al-Fatihah. Demikian saya bisa jawab. Sudah ya, kita tutup dengan baca Fatihah. Pakai bismillah Fatihahnya. Iya. Mudah-mudahan dengan duduk di majelis ilmu Allah ampuni dosa dan kesalahan kita.